فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sikap yang ditampilkan oleh sebagian ikhwah kita yang mengurus pondok tersebut itu baik berdasarkan apa yang antum ceritakan. Mereka tidak dengan serta-merta menerima pemberian berupa rumah tadi karena dikhawatirkan suatu saat antum memerlukan rumah itu, karena manusia memang keadaannya seperti roda, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang banyak duit, terkadang kurang duit, terkadang tidak memerlukan duit, terkadang sangat memerlukan duit dan sebagainya. Karena memang perkara-perkara yang sebesar itu memang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu terkait dengan masalah memberikan rumah dan sebagainya. Tetapi tatkala itu sudah diucapkan dan juga kemudian yang diberi juga sudah menerima, berbeda kalau yang diberi tidak menerima, tapi masalahnya yang kemudian yang diberi itu sudah menerima tanpa dia meminta, tanpa dia mendesak-desak dan sebagainya, maka janganlah itu ditarik kembali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, laisa lana matsalus sau', tidaklah menjadi milik kita, yaitu kaum mukminin, perumpamaan yang buruk. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ih. Orang yang menarik kembali pemberiannya itu bagaikan anjing yang mengeluarkan muntahan kemudian menarik kembali muntahannya. Dan ini adalah buruk. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan itu bukan, yaitu anjing tidak haram untuk menarik kembali muntahannya, betul. Tetapi Imam Ahmad sudah mengatakan laisa lana matsalus sau'. Hadis Nabi terang-terangan mengatakan bukan milik kita perumpamaan yang buruk. Jadi walaupun anjing itu boleh saja dia menarik kembali muntahannya, tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah kita tidak layak untuk meniru anjing, maka jangan menarik kembali hibahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas. Adapun yang anda sebutkan tadi adalah riwayat Imam Bukhari. Dan juga datang dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, tatkala Umar ingin menarik kembali kuda yang beliau berikan kepada seseorang agar digunakan fisabilillah, ternyata kuda itu tersia-sia. Lalu beliau ingin menarik kembali walaupun dengan membelinya dengan murah. Maka Nabi mengatakan apa? La tashtarih, jangan engkau membelinya, wa in bidirhamin, walaupun hanya dengan 1 dirham. Fa innal a'ida fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Karena orang yang menarik kembali pemberiannya itu bagaikan anjing yang menarik kembali muntahannya. Naudzubillah, kita sebagai manusia muntah, kita tak mau menarik kembali muntahan itu. Apalagi itu muntahan anjing misalkan, yaitu gambaran yang buruk dan Nabi melarang. Maka tidak boleh kita menarik kembali dan tidak perlu kita bersedih hati, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi jangan khawatir, Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik yang memberikan pengganti, sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka balasannya akan diberikan dengan sempurna
kepada kalian dalam keadaan kalian tidak dizalimi, tidak dianiaya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Tayyib. Apalagi ayat yang ini Allah menggunakan fi'il mudhari. Kalau yang tadi fi'il madhi sebagai kepastian, ini fi'il mudhari, yaitu menunjukkan terulang-ulang apapun yang kalian infakkan, diulang-ulang. Terserah mau diulang mau apa, senantiasa Allah akan membalasinya dengan sempurna kepada kalian dalam keadaan kalian tidak dizalimi, tidak dianiaya, tidak dirugikan. Yang penting apa? Fisabilillah. Maka niatkan itu fisabilillah, kuatkan tekad dan perangi jiwa. Jiwa memang cenderung apa? Cenderung untuk bersikap syuh, yaitu bersikap sangat pelit. Tetapi Allah Ta'ala telah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari kekikiran, kebakhilan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan khawatir, janji Allah ini keberuntungan. Tayyib, maka perangilah jiwa untuk jangan sampai menyesali kebaikan yang telah dilontarkan, kebaikan yang telah diberikan dan diucapkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang memerangi jiwanya untuk taat kepada Allah. Hadisnya sahih. Tayyib, maka jangan khawatir, ini adalah bagian dari jihad yang paling besar, yaitu apa? Jihadun nafas, dan pahalanya berarti lebih besar daripada jihad-jihad yang lain insyaallah, karena alnya di sini adalah istighraqiyah li kamalil jins, yaitu menunjukkan segala jenis kesempurnaan jihad ada di sini, yaitu jihadun nafas. Maka perangi jiwa agar dia itu mau ikhlas, mau ridho dengan takdir Allah, dan sekaligus siqah, yaitu merasa yakin dan percaya akan benarnya janji Allah Ta'ala. Dan pahalanya bukan hanya sekali. Kalau ini adalah yaitu sedekah jariyah, karena sebagaimana manfaatnya terus mengalir, terus berlangsung, maka pahalanya juga terus mengalir, terus berlangsung. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a alaihi amaluh." Apabila seseorang itu mati, maka amalannya terputus. Kemudian Rasulullah mengatakan illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah yaitu apa? Yaitu shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, yaitu manakala manfaatnya itu terus mengalir, maka pahalanya juga terus mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh, yang secara umum anak soleh akan mendoakan orang tuanya. Ini pahalanya akan terus mengalir. Maka bergembiralah dengan pahala yang dijanjikan, bergembiralah dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan menimpa kita. Allah menakdirkan rumah itu keluar dari tangan kita, insya Allah bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk mempersiapkan pahala yang sangat bagus dan lebih baik di dunia, dan juga sekaligus pahala yang terbaik di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberkahi pinjaman yang antum berikan kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang akan melipat gandakan pahala dari pinjaman tersebut. Bukan hanya sekedar berbunga 100% atau 200%, boleh jadi berbunganya adalah sampai 700 kali lipat. Berarti apa? Mungkin sampai 7000% gambarannya ya. Maka jangan khawatir akan perniagaan dengan Allah Ta'ala, itu tidak akan sia-sia. Bahkan bukan hanya kembali setara, tapi akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Karena Allah akan melipat gandakan untuknya dengan perlipat gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menggenggam rezeki, membatasi rezeki, dan juga yang menghamparkannya. Dan hanya kepadanya lah kalian itu dikembalikan.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik untuk Allah? Niscaya Allah akan melipat gandakan untuk dia dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia. Jangan khawatir dengan perniagaan tadi, insya Allah hasilnya baik. Kalau memang keadaannya seperti yang diceritakan, bahwasanya ikhwah tersebut, saudara kita ini telah mengatakan kepada beberapa ikhwah dan asatidzah rumahnya buat pondok, maka jangan khawatir, itu insya Allah akan menjadi wakaf. Dan itu pahalanya insya Allah tidak terbatas. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.